Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 18042216. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan, yaitu dengan judul Bencana dan Konflik Sosial di Masa Pandemik COVID-19 ditinjau dari aspek pendidikan tinggi. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jenis-jenis bencana. Yang pertama, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror. Konflik sosial. Konflik sosial terjadi antara dua kelompok atau lebih yang terwujud dalam bentuk konflik fisik antara mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berlawanan. Dan dalam konflik sosial, jati diri dari orang per orang yang terlibat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jati diri orang per orang tersebut diganti oleh jati diri golongan atau kelompok. Sutherland tahun 2006. World Health Organization memberikan pernyataan bahwa COVID-19 adalah pandemi global. Karenanya melanda dunia, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian seluruh dunia. Siagian A 2020. World Bank dan Perang Waktu Melawan Pandemik COVID-19, artikel gagasan haluan. Bagaimana pandemi COVID-19 melanda Indonesia sebagai bencana yang menyebabkan konflik sosial pada aspek pendidikan tinggi. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Yang pertama, kesehatan, penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, sosial, langkah untuk flattening the curve memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal. Yang ketiga, ekonomi. Kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat atau menurun tajam. Yang keempat, keuangan. Volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya investor konfidensi dan terjadinya flight to quality. Sektor keuangan juga terdampak karena penurunan kinerja sektor real, NPL, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan. Pendidikan ada dua. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, institusi banyak mendapatkan tekanan finansial. Banyak sekolah dan universitas mendapatkan tekanan finansial, salah satunya karena orang tua dan siswa meminta rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah. Yang kedua, dunia kerja ada tiga. Yang pertama, mempercepat akses digital di semua industri karena konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung kepada teknologi. Industri perlu mempercepat proses digitalisasi untuk tetap relevan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, tekanan lebih besar untuk memperbarui keterampilan, misalnya cyber security.
Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki keterampilan mereka untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, lokalisasi peluang kewirausahaan. Para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi dalam menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Praktik implementasi pembelajaran jarak jauh. Terdapat gap penerimaan dan kapasitas antara dosen. Pengalaman belajar daring dosen 76% dan mahasiswa 46%. Lebih menyukai belajar dosen 25%, mahasiswa 57%. Materi masih didominasi file offline. Yang pertama Excel, yang kedua PowerPoint, yang ketiga Word, yang keempat PDF, yang kelima AVI. Tantangan yang dihadapi oleh lebih, yang pertama sinyal, yang kedua kuota data, yang keempat alat IT yang dimiliki pelajar, pengajar atau mahasiswa. Arahan Presiden, pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Yang pertama, pembangunan SDM. Membangun SDM pekerja cerdas yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Yang kedua, pembangunan. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Yang kelima, transformasi ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan SDM. Strategi yang pertama, layanan dasar dan perlindungan sosial. Ada 6, tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, kualitas anak, perempuan dan pemuda. Yang kedua, produktivitas, pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, iptek dan inovasi, dan prestasi olahraga. Yang ketiga, pembangunan karakter. Yang pertama, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha atau industri, masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Sekolah anak Indonesia, angka partisipasi tinggi, lebih besar 96% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, lebih besar 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Dorong pembelajaran siswa hasil belajar berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan lebih besar 90% tingkat penempatan kerja. Tidak ada anak yang tertinggal distribusi
yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Dapat dicapai melalui perbaikan. Yang pertama, infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, kebijakan prosedur dan pendanaan. Yang ketiga, kepemimpinan masyarakat dan budaya. Yang keempat, kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Visi misi Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, tertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Visi ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Misi ada 3. Yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. SS dan IKSS Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024. Sasaran strategis. Yang pertama, meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Yang kedua, meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevan pendidikan di seluruh jenjang. Yang keempat, menguatnya karakter peserta didik. Yang kelima, meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Dukungan kebijakan. Dasar hukum. Yang pertama, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus di CAC 2019. Yang kedua, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 dan Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 perubahan postur dan rincian anggaran mendapatkan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Yang ketiga, PMK Nomor 38 atau PMK atau 02 atau 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus di CAC 2019. Yang keempat, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler. Yang kelima, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja. Yang keenam, Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 standar satuan biaya operasional pendidikan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemendikbud. Pasal 9 ayat 4 dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa
mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain dikarenakan bencana alam atau non-alam. Mahasiswa dapat mengajukan yang pertama pembebasan sementara UKT, yang kedua pengurangan UKT, yang ketiga perubahan kelompok UKT, yang keempat pembayaran UKT secara mengancur. Namun demikian, Kemendikbud juga tetap memberikan perhatian kepada PT dengan mengalokasikan anggaran untuk dana bantuan UKT mahasiswa, perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat yang secara ekonomi terdampak COVID-19. Baik, sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.